Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Nisa Ainul Hakim, dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, video kali ini saya akan membahas dan mereview salah satu aplikasi mobile banking dari bank daerah yang cukup populer, yaitu Bank BJB. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi dengan Bank BJB ini, terutama yang berdomisili di Jawa Barat dan Banten. Nah, Bank BJB sendiri merupakan bank pembangunan daerah yang sudah lama berdiri dan sekarang mereka menghadirkan aplikasi mobile banking bernama BJB Digi. Nah, dalam video ini saya akan membahas mulai dari tampilan aplikasinya, fitur-fiturnya, kelebihan, lalu kekurangan, sampai pengalaman saya sebagai pengguna BJB Digi ini. Sebelum itu kita harus mengenal dulu nih, aplikasi Bank BJB Digi itu adalah layanan mobile banking resmi dari Bank BJB yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi finansial tanpa harus datang ke kantor cabang. Tujuan utamanya tentu untuk memberikan kenyamanan, efisiensi waktu, dan akses layanan perbankan 24 jam. Dan target penggunanya adalah nasabah Bank BJB itu sendiri, baik individu maupun untuk keperluan bisnis yang ingin mengelola keuangan dengan praktis melalui smartphone masing-masing. Nah, untuk proses registrasi dan loginnya itu sangat mudah menurut saya. Setelah kita mengunduh aplikasinya di Play Store atau di App Store, kita bisa langsung mendaftar dengan memasukkan data rekening, nomor HP yang terdaftar, serta membuat user ID dan password. Jadi sebelum kita masuk ke mobile banking ini, kita harus mendaftar dulu nih secara ke kantornya untuk membuka rekening, baru kita bisa pindah migrasi ke bank digital. Ke mobile banking ini. Nah, di proses verifikasinya itu relatif cepat, biasanya menggunakan OTP lewat SMS. Dari sisi keamanan, Bank BJB Digi ini sudah menggunakan PIN, transaksi, dan OTP. Jadi, menurut saya ini cukup aman. Dan login juga bisa menggunakan fingerprint dan face recognition di beberapa tipe HP. Jadi, nggak perlu tuh selalu ketik password terus. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasinya. Aplikasi Bank BJB Digi ini menggunakan akun pribadi saya. Nah, di sini ada beberapa fitur. BJB Digi ini menyediakan di pojok kiri atas terdapat tanggal dan waktu dan ada nama pemilik rekening, terus ada poinnya itu bisa ditukar ya. Terus di sini ada saldonya, kita bisa menutup saldo kita atau mensensor saldo kita di sini. Lalu di atas pojok kanan itu ada pencarian dan ada voice-nya juga. Kita bisa mencari, misalkan kita mencari transfer nih, kita bisa menggunakan mic saja. Nah, untuk fitur sendiri, BJB Digi ini mempunyai manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini untuk memantau keuangan pribadi, budgeting, dan laporan transaksi. Di sini ada tabungan, ada digicash, investasi, dan pinjaman. Agar membantu mengatur arus kas agar lebih terkontrol.
Lalu ada transfer. Transfer ini kita bisa antar ke rekening, antar rekening BJB, bisa ke transfer ke bank lain, lalu transfer ke DigiCash, transfer ke virtual account bank BJB, atau transfer via QR ke bank BJB, dan BJB ini mempunyai transfer via BVAS juga ya. Transfer online dan keliling juga tersedia gitu. Lalu di fitur bayar kita ini bisa membayar tagihan listrik PLN, air PDAM, BPJS, telepon, TV kabel, pajak, bahkan juga pendidikan, rumah sakit pun ada, pegadaian dan lain-lain. Lalu ada fitur beli. Beli ini kita bisa membeli paket data, beli pulsa, voucher, top up e-wallet juga bisa, dan bisa ke Telkomsel langsung. Terus ini ada cardless, di mana kita bisa tarik tunai di ATM BJB tanpa kartu. Jadi fitur ini tuh praktis ya buat yang sering lupa bawa kartu fisik. Lalu di sini ada buku rekening. Buku rekening tuh bisa dibuka rekening baru langsung lewat aplikasi. Prosesnya paperless dan cepat juga. Lalu ada BJB Deposito. Di sini kita bisa membuka atau mengelola deposito online dan lebih praktis tanpa harus ke cabang. Lalu ada BJB Tanda Mata My Goals. Di sini itu tabungan berjangka dengan tujuan tertentu, misal untuk pendidikan anak, cocok untuk yang ingin menabung untuk liburan, pendidikan, atau beli barang impian. Lalu ada donasi. Donasi ini fitur untuk berdonasi ke lembaga resmi. Sangat membantu pengguna yang ingin berbagi lewat aplikasi. Lalu ada kolek dana. Kolek dana ini fitur penggalangan dana di mana mirip crowdfunding, bisa dipakai untuk kegiatan sosial maupun komunitas ya. Lalu di sini ada pinjaman ASN. Ini harus menyebut dulu ya. Pinjaman ASN ini layanan pinjaman khusus bagi aparatur sipil negara. Prosesnya lebih cepat karena sudah terintegrasi dengan data ASN ya. Lalu di sini ada banner. Oh iya, di sini ada Legiloan. Legiloan ini kita bisa pindah ke halaman baru ya. Terus ada BJB lelang. BJB lelang sendiri itu barang lelang kita bisa menggunakan fitur ini dan DPLK. Ini ada daftar favorit, terus ada settingnya, kita bisa ubah password, ubah pin, ubah bahasa, mengatur akun utama. Kita juga bisa menggunakan sidik jari atau kunci wajah, manajemen kartu, dan lain-lain. Nah, kita di sini juga bisa menggunakan QRIS, teman-teman. Zaman sekarang tanpa QRIS kita tidak bisa cepat dalam transaksi. Maka sepertinya memang setiap bank sudah menggunakan QRIS ini. Nah, itu. Fiturnya memang simple, hanya saja ini cukup untuk itu keperluan kita ya. Nah, untuk kelebihan Digi ini yang pertama itu tampilan antar mukanya terlihat modern,
Ikon-ikonnya jelas dan cukup ramah untuk pengguna baru, apalagi untuk kaum boomers dan milenial. Lalu yang kedua, transaksinya cepat, apalagi dengan fitur BFAST, biaya transfer jadi lebih murah, hanya 2.500 saja. Lalu yang ketiga, fiturnya cukup lengkap dan sudah mendukung gaya hidup cashless. Dan yang keempat, customer service juga bisa dihubungi lewat aplikasi. Lalu kekurangan atau yang perlu ditingkatkan itu ukuran aplikasinya lumayan besar. Jadi bisa menjadi kendala bagi HP yang memiliki memorinya itu terbatas. Lalu beberapa pengguna melaporkan bug kecil, misalnya aplikasi tiba-tiba logout sendiri, lalu notifikasi transaksinya kadang agak lambat. Lalu tampilan dark mode belum tersedia, padahal banyak yang suka mode ini, apalagi Gen Z. Nah, pengalaman penggunaan itu saya memiliki akun rekening Bank BJB juga. Saya mencoba login dengan fingerprint, prosesnya cepat dan nggak ribet sebenarnya. Lalu kemudian saya coba transfer uang ke bank lain menggunakan BFAST, hanya butuh beberapa detik uang langsung masuk dengan biaya yang sangat murah, 2.500 saja untuk biaya adminnya. Lalu saya coba top up e-wallet, hasilnya instan langsung masuk ke saldo. Jadi dari segi kecepatan transaksi itu aplikasi ini cukup bisa diandalkan ya. Jika dibandingkan dengan aplikasi mobile banking lain seperti BCA Mobile, Livin My Mandiri, atau Primo, BRI, Mo, tentu Bank BJB Digi ini masih kalah populer sebenarnya. Namun untuk lingkup regional yang berdomisili Jawa Barat dan Banten sendiri, fiturnya sudah sangat mencukupi dan tidak kalah kompetitif juga. Kesimpulannya, aplikasi BJB Digi dari Bank BJB ini cukup solid untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, fiturnya lengkap, tampilan ramah pengguna, serta mendukung layanan BFAST yang bisa transfer jadi lebih murah dan cepat. Walau ada beberapa kekurangan kecil seperti bug atau notifikasi yang kadang telat, serta keseluruhan aplikasi ini layak dicoba, terutama bagi nasabah Bank BJB itu sendiri. Baik, kita sudah ke penutup. Kalau kalian pengguna Bank BJB, saya sangat merekomendasikan untuk install aplikasi ini agar lebih mudah mengatur keuangan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.